Kasihan kasihan Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tentang perkembangan parpol di Indonesia. Apa sih partai politik itu? Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, di mana partai politik itu menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Nah, yang kemudian itu ada sejarah partai politik. Parpol yang pertama di Indonesia adalah The Indische Partij yang pada tanggal 25 Desember 1912 dibentuk Daus Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda dengan bertujuan mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada tanggal 8 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, yang kemudian itu telah berkembang berbagai parpol di Indonesia, baik yang berorientasi nasionalisme, agama, maupun sosialisme. Di masa penjajahan Belanda, jelas sekali bahwa mayoritas parpol bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali beberapa parpol yang dibentuk oleh orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan penjajahan Belanda. Yang menonjol adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mulanya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dibentuk pada 4 Juli 1927 oleh Dr. Cipto Mangkusumo, Mr. Sartono, Mr. Ishak, Cokro Hadisuryo, dan Mr. Sunaryo. Kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin Insinyur Soekarno atau Bung Karno, yang pada 17 Agustus 1945 bersama Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia. Yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pandangannya depan panitia persiapan kemerdekaan tentang pandangan hidup bangsa. Uraian yang beliau beri nama Pancasila kemudian diterima sidang dan kemudian dengan beberapa perubahan redaksional ditetapkan sebagai dasar-dasar Negara Republik Indonesia. Sejak permulaannya berdirinya Republik Indonesia, ada partai politik. Itu berarti bahwa parpol oleh para pendiri negara tidak dinilai bertentangan dengan pandangan hidup Pancasila, sekalipun asal mulanya di masyarakat Barat yang dasarnya individualisme dan liberalisme. Namun, karena berada dalam masyarakat dengan dasar Pancasila, parpol itu menyesuaikan intensi dan perilakunya dengan nilai dasar Pancasila, yaitu perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Yang kemudian fungsi partai politik. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik, yang terakhir sebagai sarana pengaturan konflik. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi politik. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat aspirasi yang berkembang. Pendapat aspirasi seorang atau sekelompok yang hilang tak terbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak tampung dan digabung dengan pendapat aspirasi seorang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur.
Proses ini dinamakan permusuhan kepentingan. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, dan hak dan kewajiban. Yang kemudian sebagai sarana rekrutmen politik. Yang dimana ini fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepemimpinan internal, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas. Karena hanya dengan kader yang demikian, ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Yang kemudian yang terakhir sebagai sarana pengaturan konflik. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat apabila di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis atau suku bangsa, sosial, ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik apabila keanekaragaman itu terjadi di negara menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapatkan tempat. Akan tetapi, di dalam negara yang heterogennya sifatnya potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Nah, dapat disimpulkan secara umum kita dapat mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai sebuah orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh sebuah kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya diraih lewat konstitusional untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan mereka. Perlu diterangkan bahwa partai politik sangat berbeda dengan gerakan atau movement dan berbeda juga dengan kelompok penekan, brosur grup, atau istilah yang lebih banyak digunakan pada dewasa ini yang memang memperjuangkan suatu kepentingan kelompok atau memang ingin melakukan perubahan terhadap paradigma masyarakat ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.